Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPS pada pembelajaran tematik buku 4I ya. Buku 4I halaman 35. Baik teman-teman semuanya, kita siapkan buku tematik 4I halaman 35. Di sana kita akan belajar mengenai kenampakan alam. Ya, bukan penampakan. Boleh sih disebut penampakan, tapi serem. Ya, jadi kita akan belajar tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia dan ekonomi penduduknya atau pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi kenampakan alam itu ya dibagi menjadi, kalau di buku dijelaskan ini ada 4 ya. Yang pertama ada dataran rendah, yang kedua ada dataran tinggi, yang ketiga ada sungai dan danau, dan yang keempat ada pantai dan laut. Baik, tadi disebutkan bahwa yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah ya merupakan wilayah daratan yang datar dan memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Jadi permukaan yang 0 sampai 500 mdpl itu merupakan dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah ini sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah dataran tinggi. Yang tadi dataran rendah itu antara 0 sampai 500 mdpl ya. Yang sekarang dataran tinggi itu adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi bukit-bukit, pegunungan, nah itu merupakan dataran tinggi. Biasanya udaranya sangat dingin dan di dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk menanam misalkan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Atau juga peternakan untuk peternakan sapi perah ya. Jadi penduduk di sana pekerjaannya biasanya bertani, berkebun, beternak seperti itu. Sama seperti tadi di dataran rendah, pekerjaannya itu bertani, berkebun, beternak, berdagang, atau menjadi pegawai kantor atau buruh pabrik. Nah, setelah dataran rendah dan dataran tinggi, yang selanjutnya adalah sungai dan danau ya. Jadi sungai itu merupakan aliran air yang besar di daratan ya. Misalkan kita kenal yang berhubungan dengan legenda Sangkuriang, Sungai Citarum gitu. Jadi ada aliran air yang menuju ke laut. Itu dinamakan sungai. Kalau danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Nah, kalau miniatur dari danau itu misalkan empang ya. Kalau kecil itu empang ya. Kalau skalanya luas itu yang lebih luas dari empang ada situ, yang lebih luas dari situ itu ada namanya danau. Nah, di sungai ya digunakan biasanya untuk transportasi ya. Selain itu misalkan untuk kalau misalkan orang-orang yang pinggir sungai biasanya digunakan untuk mencuci ya, atau misalkan mengambil air, mandi, di sana digunakan segala macam. Untuk berdagang juga bisa. Nah, kalau untuk di danau biasanya orang-orang di sana menggunakan danau itu untuk tempat pertama peternakan ikan air tawar, atau misalkan untuk pembangkit listrik ya. Terus apalagi digunakan sebagai tempat wisata bisa. Makanya penduduk yang di dekat sungai dan di dekat danau itu biasanya bertani, berdagang seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan ya. Jadi di antara daratan dan lautan itu ada pantai. Laut memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu ya lebih luas lautnya dibanding dengan daratannya. Makanya negara kita disebut dengan negara maritim ya, saking luasnya laut. Bahkan kemarin ada isu bahwasanya laut kita mau diklaim oleh Cina, misalkan yang kemarin kasus di Natuna itu karena laut kita saking luasnya ya. Dan banyak sekali ikan
yang bisa dihasilkan dari laut tersebut. Nah, biasanya pekerjaannya orang-orang yang dekat pantai, yang berdiam di dekat pantai dan laut itu biasanya pekerjaannya nelayan atau pembuat garam atau budidaya lobster segala macam gitu, atau misalkan daerah pantai dan laut itu pedagang karena tempatnya itu bisa dijadikan untuk tempat wisata. Segitu saja ya penjelasan dari Bapak mengenai penampakan alam di Indonesia itu. Jadi intinya ada 4. Yang pertama ada dataran rendah, dataran tinggi, ada sungai dan danau, dan juga ada pantai dan laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.